pagi para smart parents dan para pendidik sekalian. Jumpa lagi dengan saya Yusina Risnarti dalam acara obrolan Sabtu Santuy dengan Paman Gary. Hari ini topik kita sangat menarik, yaitu tentang berani jujur itu baik. Yang dimaksud kejujuran itu biasanya kita mengungkapkan apa pendapat kita, apa perasaan kita secara terus terang pada orang yang kita ajak bicara. Nah, tapi kadang-kadang kita juga merasa, wah, kalau saya berterus terang seperti ini, apakah oke? Apakah nanti teman saya akan marah atau tersinggung? Nah, hal-hal ini tentunya akan membuat kita merasa. Biasanya dalam bahasa Jawa kita bisa bilang bahwa kadang karena perasaan sungkan itu kita cenderung tidak berterus terang atau tidak mengatakan yang sebenarnya. Halo, good morning Paman Gary. Good morning Bu Yustina, selamat pagi. Selamat pagi, wow. Kita sudah memasuki awal bulan Ramadan. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan dan semoga semuanya bisa sukses menjalankan ibadah puasanya. Marhaban ya Ramadan. Itu ya Paman Gary. I forgot something. I just want to tell you happy birthday. Last week tanggal 12 April juga birthday-nya Bu Yustina. So happy birthday. I pray and wish all the best for you Bu Yustina sama keluarga juga. Thank you Paman Gary. Nah, hari ini kita topiknya itu tentang berani jujur itu baik. Gimana nih Paman Gary? Berat ya Bu Yustina. Berat ya wis. No. Ini bukan gak berat, tapi memang mau nggak mau kita mesti benar-benar concern karena ini ada hubungannya bukan cuma buat pekerjaan gitu ya, bukan cuma buat kehidupan rumah tangga gitu, bukan cuma buat pendidikan, tapi bahkan nanti ini ada sesuatu sama apa yang akan kita teruskan buat generasi lanjut kita nih, anak-anak didik kita, putra-putri Ibu Yusti juga. Benar nggak sih berbohong itu jelek atau jujur itu baik? Karena perkembangan usia nanti hal yang sama bisa punya persepsi berbeda Bu. Itu yang buat awalnya dulu kita ngobrol tentang masalah kejujuran gitu Bu Yustin. Iya, kadang-kadang kita merasa sungkan ya kalau ini contoh kasus ini dari hal-hal yang biasanya kita temukan hari-hari, real situation. Kadang pernah nggak sih kalau kita lagi di mall atau lagi jalan kemana terus lihat ada seseorang, misalnya bapak-bapak misalnya itu terlihat ada sesuatu yang kelihatannya belum selesai dikancing gitu ya, terus mau ngomong jujur gimana nggak kenal, ya kan, sungkan kan. Kalau nggak ngomong kita juga nggak ngerasa enak. Gimana nih misalnya Paman Gary yang ketemu nih, apa yang akan dilakukan? Bukan ketemu Bu, saya pernah jadi korbannya. Saya yang lupa. Saya yang lupa. Tapi kemudian apa yang saya alami membuat saya juga berpikir, ini it's not a simple situation. Ini bisa jadi satu hal yang merusak entah itu relationship dengan seseorang atau juga merusak image misalnya. Itu yang terjadi dengan saya. Apa jadinya kalau misalnya terjadi dengan saya pada saat saya sedang upacara 17 Agustus menaikkan bendera dan lupa hal itu misalnya gitu ya, yang disaksikan oleh banyak orang, dan ini bisa jadi hal yang menjadi besar. Tapi bagaimana terus kita memberitahukan hal yang katanya simpel ini? Nah, ada hubungannya dengan budaya Bu. Budaya atau culture atau kesepakatan sosial yang memang ada di lingkungan masyarakat itu. Ini memang harus paham betul. Karena buat beberapa budaya bicara straight to the point itu lebih di-appreciate, artinya lebih dihargai. Tapi ada beberapa budaya yang menganggap kalau kita straight to the point dianggap itu sebagai hal yang impolite atau tidak pantas gitu. Nah, kita yang mesti aware, kita mesti paham ini. Kita ada di mana? Supaya nanti pada saat kita memang mau menyampaikan, itu tetap ada di koridor yang betul, dengan budaya yang betul gitu ya. Misalnya saya ada, misalnya ada seorang ibu keluar dari toilet wanita di salah satu mall gitu. Saya tahu ini kebuka nih. Terus saya langsung, karena saya ingin jujur, saya sangat mengedepankan kejujuran di dalam hati. Bu, resletingnya kebuka Bu. Sementara apa yang mungkin apa yang saya sampaikan kejujuran ini buat ibu itu malah dianggap sebagai sesuatu yang, Mas jangan kurang ajar ya. Loh, kayak
kayak ada sesuatu persepsi yang berbeda. Nah, ini yang kita mesti sangat aware. Tapi kalau saya kejujurannya, jadi ibunya, ya saya terima kasih banget daripada nanti kelamaan itu banyak dia. melihat itu kebuka kan. Itu dia. Kan? Buat Ibu Yustin mungkin terima kasih Bu, tapi buat Ibu itu jangan kurang ajar ya Mas loh. Saya jadi bingung nih. Bukannya kurang ajar, saya justru mau kasih tahu. Nah, itu salah satu contohnya Bu. Tapi apa yang Ibu tadi sampaikan betul. Ada satu contoh lain dan Ibu pasti mengalami, misalnya ini di dunia bekerja juga ya. Pada saat kita memang mau menyusun KPI atau indeks prestasi seseorang, entah anak buah kita atau staff. Di satu sisi saya tahu bahwa memang ada yang tidak beres. Tapi apakah saya harus menyampaikan bahwa you stupid, gitu misal, tapi susah kalau saya mengatakan langsung seperti itu Bu ya. Gimana ya caranya supaya bisa mengatakan bahwa you have to learn more misalnya, atau mungkin kamu mesti belajar lagi lebih baik supaya hal ini bisa kamu kerjakan juga dengan baik. It means yang kamu kerjakan kemarin semuanya salah, itu berantakan. Jadi mungkin the way we communicate, the way we deliver the message-nya, itu yang jadi problemnya Bu. Tapi kalau masalah bohong atau kejujurannya, jujur itu is the best. Memang jujur adalah yang jujur itu pasti yang terbaik ya. Tapi pasti yang terbaik. Dibicarakan adalah bagaimana caranya mengungkapkan kejujuran sehingga itu diterima dengan baik oleh orang yang kita berikan feedback atau info atau komunikasikan. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang sudah mulai join. Ya, good morning Ibu Donna, good morning Ibu Maria, Bu Ratna, Bu Ana, Bu Laura, ini Jessie Juice, thank you for joining, dan semua yang sudah ikutan di Sabtu Santuy kita. Nah, teman-teman ada yang pernah ngalamin nggak sih, misalnya kita lagi ada di pesta ya, Paman Geri ya, kemudian duduk satu meja dengan orang lain yang mungkin kita nggak begitu kenal, tapi happen to be in one table gitu ya. Kemudian ternyata ada makanan yang sayur-sayuran hijau, kemudian nyangkut di gigi, apa yang dilakukan? ini sound so funny, tapi bener Bu, bener. Itu juga kadang-kadang awkward, kita juga jadi bingung. Ngasih tahu nggak ya? Ngasih tahu. Apakah kita akan jujur nih ngomongin ini ya? Ada sesuatunya. Apa yang dilakukan? Silakan. Nah, ini teman-teman kita jadikan challenge juga yuk. Teman-teman challenge, maksudnya kita ikut ngobrol dan juga kasih pendapat dari simple thing yang seperti tadi Bu Yustin kasih tahu bahwa di sebuah pesta ada seorang ibu yang kebetulan ikut satu meja, kita makan sama-sama, having dinner, terus ada yang nyangkut nih di giginya gitu ya. Terus kita kasih tahu nggak ya? Apa yang dilakukan gitu. Nanti boleh ketik. Silakan ditulis, iya diketik. Oke. Nah, saya nyambungin saya nyambungin juga sedikit ya Bu ya, kalau misalnya kan ini bicara tentang masalah kejujuran. Kebetulan ini saya kaitkan dengan profesi saya sebagai seorang storyteller lah gitu ya. Bahwa memang edukasi tentang kejujuran itu baik. Sejak lama di dunia storytelling itu menjadi salah satu materi atau konten yang memang sangat dipopulerkan oleh cerita-cerita. Semua orang pasti paham dan kenal dengan cerita betapa bahwa Pinocchio akan memanjang hidungnya setiap kali dia berbicara bohong misalnya. Itu salah satu contoh. Atau juga cerita tentang si kancil yang berbohong kepada buaya, tapi sebenarnya untuk tujuan yang baik. Nah, kemudian hal-hal kecil inilah yang nanti dijadikan sebagai bahan edukasi buat anak-anak. You have to learn. Anak-anak juga harus paham bahwa ada masanya kita memang tidak boleh berbohong, tapi ada masanya boleh berbohong, tapi apa ya? Untuk apa nih? Gitu. Oke, berarti ada tujuannya ya. Kita baca dulu ya. Semua masukan dari teman-teman. Ini dari Luut. Kalau saya bilang sih ke orangnya. Kalau dari Bu, ada ijo-ijonya tuh di mulutnya itu bisa nggak bisa. Ini ada Ibu Laura yang bilang kalau saya ambilkan minum untuk orang tersebut boleh. Kemudian kalau Ibu Ratna ini bisikin aja deh. Ada ijo-ijonya. Nah,
Jadi kalau kita bilang tapi dengan bisik-bisik kan nggak membuat dia malu, tapi malu, punya pengetahuan bahwa ada sesuatu nih di gigi saya, kemudian kan gitu ya. Oke. Kita beri challenge pertanyaan kedua kali ya. Boleh. Dari bunyi. Seru. Yang teman-teman akan lakukan bila ada misalnya sahabat saya kemudian suaminya itu pergi dengan wanita lain, atau sahabat istrinya pergi dengan orang lain. Nah, apa yang akan dilakukan? Oke, silakan. Kalau Paman Gary gimana coba? Atau kita Nah, sambil nanti teman-teman juga ketik ya supaya apa yang bisa dilakukan. Karena ini bisa jadi hal yang kita ngetawain tuh, maksud situasi ini kita jadikan jokes kan, kita bisa kata. Tapi one day we will face this kind of problems. Nanti akan ada masanya, tidak hanya masalah rumah tangga atau pekerjaan atau ada sisa makanan di gigi, tapi ada beberapa momen nanti dalam hidup kita yang memang kita mesti decide. Ini kita kasih tahu atau enggak. Itu decision itu benar-benar krusial. Jadi kalau contohnya tadi misalnya ini ada seorang laki-laki yang ternyata jalan nih sama yang saya tahu bukan pasangan gitu ya. Oh, ini kalau kayak gini harusnya kita kasih tahu. But how? Cara ngasih taunya gimana ya? Oh, tapi kita concern misalnya. Saya bukannya mau ikut rusak rumah tangga orang, tapi saya concern itu dengan hal yang baik. Apa kita tanya saudaranya aja ya, atau kenalan kita ada yang familinya yang mungkin punya kaitan keluarga sehingga lebih pantas untuk menyampaikan. Tapi ada juga yang mungkin yang prinsipnya no, it's none of my business. I'm not seeing it. Tapi di depan mata sebenarnya I'm not seeing it. Gitu. Ada juga yang seperti gitu. Tuh ada beberapa. Ini ada dua yang sudah masuk. Iya. Luhut, kalau saya sih tunggu dulu. Kan lihatnya baru sekali. Langsung menyimpulkan. Bisa jadi. Ya. Oke. Kemudian kalau Ratna Sudaryono bilang tidak perlu diberitahu karena kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah tangga mereka. Oke. Kalau dari Bu Titik, saya menghadapi harus kantor yang selalu mengkritik dan mencari kesalahan. HRD saya. Mungkin dan HRD. Jatuhnya hurt feeling karena yang dikritik sometimes tidak ada di SOP. Oh, ini yang masalah di kantor ya? Masalah tadi, kerja, berarti, betul. Oke. Ya, itu dari HRD-nya katanya gitu. Ya. Oke. Nah, tapi Bu Justin, this is good. Artinya Bu Justin pelan-pelan untuk menyampaikan hal yang kita jadi dilema. Kita akan decide bicara jujur atau tidak. Tapi saya kok kepengen apapun yang nanti menjadi cara atau delivernya seperti apa, ujung-ujungnya tetap jujur itu yang terbaik. Menyatakan yang sebenarnya itu adalah the best. Itu sebenarnya yang jadi ujungnya. Tapi sebelum sampai ke sana, the way dan how to delivernya, memang itu bisa kaitannya dengan culture, tega atau enggak, gimana cara ngomongnya, itu yang jadi challenge-nya, Bu. Gitu. Benar-benar. Nah, kembali ke yang tadi ya, yang pertanyaannya, apa yang akan dilakukan bila melihat teman kita punya suami atau punya istri jalan dengan orang lain gitu kan? Nah, tentunya tujuannya itu gimana? Kita yang tadi saya tertarik dengan obrolan pendapat Paman Gary yang bilang caranya. Kalau tujuannya untuk membuat teman kita itu merefleksikan ada apa sih sebenarnya, apa sih yang mesti diperbaiki, dan kemudian refleksi diri dan introspeksi, bukan nanti malah kita kasih tahu jadi perang dan kita jadi penyebab. Penyebabnya kan itu berarti juga ya. Oke. Nah, terus ada kasus lain nih, kan kalau misalnya di saat pandemi seperti ini ada sesuatu yang terjadi karena ekonominya, kemudian kita sudah janjikan kalau anak kuliah di kota mana, ternyata nggak bisa, itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, Bu Justin, kalau seandainya ini hubungannya dengan anak-anak kembali ya, jadi bukan dengan anak-anak dalam artian toddler, tapi mereka yang sudah mulai masuk ke dalam usia aware dengan sekolah, dengan dunia pendidikan. Karena pendidikan itu, Bu, ada hubungannya dengan hopes and dreams. Sehingga pada saat ini ada kaitannya dengan ini ada sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan. Mami tidak bisa mengirim kamu ke Australia lagi karena kita mesti
ada hal lain yang di keluarga ini secara finansial mesti diselesaikan misalnya gitu ya, itu benar-benar harus terbuka, Bu. Karena kalau tidak, itu nanti hopes and dreams ini bisa menjadi memakan diri. Kasihan anak itu kalau tiba-tiba dia tetap punya hopes tapi kok nggak jadi ya, itu shock, nanti ada sesuatu yang berarti itu harus jujur ya, harus jujur, kan benar-benar ya, benar-benar anaknya sudah mulai bisa berpikir, betul, dan diajak untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Mungkin malah diajak untuk find a way how to solve the problem. Misalnya, oke, kalau gitu kita cari beasiswa yuk. Siapa tahu ada yang bisa. Itu the way how to solve the problem. Dan itu yang memang mau tidak mau harus disampaikan. Kan jujur itu baik. Supaya jujur itu bahwa anak-anak tetap jadi pegangan. Education adalah hopes and dreams. Jangan sampai mematikan dreams mereka untuk reach something better di usia nanti dewasanya. Ada satu hal lagi yang hampir sama. Ini biasanya kaitannya dengan masalah medis. Pasti Bu Yustin tahu kalau beberapa dokter itu punya etika di dalam profesinya. Memang tidak boleh memberitahukan hal yang berhubungan dengan treatment medis kepada sembarang orang. Jadi misalnya saya adalah dokter, saya memeriksa Bu Yustin, terus kemudian ada hal-hal tertentu dalam kesehatan Bu Yustin yang hanya boleh dokter yang tahu atau keluarga dekat yang tahu. Dan dia berhak untuk memakai ini mengatakan, no, saya tidak mau mengatakan dan saya berdasarkan etika harus merahasiakan. Jadi bukan saya berbohong, tapi saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah sesuatu yang jelek misalnya kepada orang lain. Itu hal-hal yang memang kaitan dengan profesi, Bu. Kok dokter nggak mau jujur sih? Saya tidak boleh, karena itu adalah etika di dalam profesi ini. Ya kasih tahu dong, dok, kan saya misalnya gitu nggak bisa gitu. Atau psikolog ya, kalau menangani seseorang. Betul. Atau kadang si pasien malah tidak dikasih tahu karena takutnya negative thinkingnya membuat penyakitnya tambah parah, begitu ya? Oke. Ya. Nah, apakah itu berbohong dan jelek? Kan enggak sebenarnya, Bu. Itu. Mungkin belum saatnya mengatakan yang sebenarnya terjadi, tapi pada orang-orang yang berkaitan, ini tentang yang tadi ya, tentang yang dokter tadi ya. Ini ada masukan dari Ibu Titi. Oh, tadi yang Ibu Titi itu ya, kalau di HRD. Bagaimana caranya memberikan masukan atau feedback ya ini? Saya selalu menghadapi harus kantor yang selalu mengkritik dan saya menghadapi HRD kantor yang selalu mengkritik dan mencari kesalahan saya dan jatuhnya hurt feeling karena yang dikritik sometimes tidak ada di SOP. Oke. Nah, ini apakah ada tanggapan dari Paman Gary nih tentang kalau saya dunia bekerja itu memang harus benar-benar strict by rules dan regulations. Sekali lagi dunia bekerja ya. Jadi instead of political situation, instead of personal relationship, dunia bekerja itu sangat black and white. Sehingga kalau tadi misalnya ini tidak ada di HRD, Anda pun berhak untuk mengatakan maaf, tapi saya tidak bisa menerima. Kan ini dunia bekerja, tidak bisa menerima bahwa ini karena tidak ada SOP-nya. Itu punya hak. Semua dunia bekerja punya rules and regulations, dan itu boleh untuk disampaikan. Tapi tidak boleh saya nggak suka sama ibu karena ibu kondenya jelek, jadi saya nggak setuju sama itu very personal misalnya. Nggak ada hubungan dengan dunia bekerja. Tapi kalau prestasi ibu gitu misalnya, ya. Oke, sorry. Ini dari Bu Ranti. Oh, tadi masih menyangkut yang kalau yang jalan. Yang jalan sama-sama orang lain. Kalau yang tadi jalan positive thinking dulu, mungkin saudaranya kalau lihat beberapa kali baru berkesimpulan. Oke. Thank you. Nah, positive tadi thinking, betul. Kadang-kadang ada juga yang menyatakan bahwa ada yang kita sebut dengan white lies. Itu bagaimana menurut Paman Gary? Ya, white lies itu kan sebenarnya adalah sebuah excuse, Bu. Excuse untuk mencapai satu tujuan. Jadi bukan berarti melegalize bohongnya, tapi bahwa ada tujuan. Makanya dikasih, ya walaupun tetap lies, tapi dikasih color.
putih ceritanya. Colornya white. Iya. Artinya yang this is heavenly. Ini baik gitu ya, walaupun tetap aja lies gitu. Nah, berarti ada tujuan lain. Jadi yang menjadi highlightnya bukan bohongnya, tapi tujuannya. Contohnya apa ya? Kalau contoh misalnya ada seorang anak nih ya, ini kebetulan dengan apa yang kaitan dengan profesi saya, dengan seorang anak yang mengalami kaitan dengan dibully misalnya. Mungkin Bu Justin dan teman-teman pernah lihat meme-nya beredar di sosial media. Ada seorang anak yang menangis mengadu kepada ibunya. Dia bilang, "Ma, kata teman-teman saya rambut saya jelek, ikal, kok diledekin, aku sedih nangis." Terus ibunya dengan pede mengatakan, "Hey girl, look at me, listen to me. You are the most beautiful girl in the city. You with your curly hair is the most beautiful hair." Jadi ibunya tuh memberikan afirmasi sesuatu yang positif. Ya mungkin sebenarnya curly-nya agak looks ugly, tapi ibu itu berani mengatakan sesuatu yang bukan berbohong, tapi tujuannya untuk memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada anaknya. Apakah ini lies? Yes. Tapi apakah ini jelek? Ternyata tidak, ada tujuan lainnya. Tujuannya itu adalah mengenai masalah hal yang positif gitu. Kayak tadi juga ibu sempat bilang yang di rumah sakit tadi, ini kita nggak kasih tahu dulu ke pasiennya karena justru akan berakibat yang jelek imunitasnya misalnya gitu. Iya. Nah, ada lagi nih satu situasi di mana misalnya ada anak yang suka nyanyi banget, tapi kayaknya suaranya fals. Nah, apa yang perlu kita katakan kalau kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya? Apakah kita akan bilang, "Oh, suaranya bagus sekali," atau kita seperti apa? Apakah kita akan jujur? Caranya bagaimana? Gitu. Ya. Nah, kalau sekali lagi kejujuran tetap adalah yang menjadi utama. Itu harus gitu ya Bu ya, kita sepakat tentang hal itu. Tapi kembali ke masalah the way-nya, berarti orang tua atau pembimbing ini harus memahami betul habits anak itu. Kalau dia memang ternyata punya ada sesuatu yang gampang hurt feeling gitu ya, memang kita yang harus paham. Berarti kita harus tahu the way-nya untuk mengatakan, oke, kamu bagus suaranya, tapi lebih bagus kalau ternyata kamu itu memakai suaranya untuk lagu-lagu jazzy misalnya. Soalnya kalau nyanyi lagu anak-anak agak kurang cocok. Jadi kita tetap memberitahukan. Ada hal yang jujur kita beritahukan. It means kalau kamu nyanyi lagu anak-anak kamu jelek. Cuman kita ngasih taunya kayaknya lebih bagus kalau kamu nyanyinya lagu-lagu jazzy. Atau si pembimbing atau orang tuanya ini kemudian memberikan alternatif. Nah, choices ini anak-anak bisa lihat dengan bahasa anak-anak sebagai sesuatu yang dianggap, oh ini adalah cara memberitahukan. Misalnya, dia tetap nyanyi walaupun kita tahu suaranya jelek Bu. Misalnya dia udah kursus, udah latihan, tetap suaranya seperti itu. Siapa tahu dia jago menggambar. Kita coba, kita cari treatment, arahkan ke yang lain. Ya, jadi itu yang menjadi treatmentnya. Bukannya mengatakan kamu nyanyi jelek, tapi siapa tahu kamu gambar hebat nih. Gitu. Nanti dia akan menemukan sendiri di dalam perjalanannya. Pada saat itu ternyata memang saya setuju banget. Tadi kan kalau kita lihat, oh misalnya suaranya kurang bagus, tapi mungkin kalau kita latih lagi, diberi guru yang bagus dan sering berlatih, suaranya akan berubah. Tapi kalau memang sudah dari sononya, ada juga ya yang dari sononya tadi yang dibilang mau dikasih guru yang gimana, mau belajar gimana, tapi memang dasarnya itu gitu ya. Jadi ya kita harus arahkan ke yang lainnya lagi sehingga dia bisa fokus ke hal yang dia bagus. Nah, Ibu percaya atau tidak? Jadi hal-hal kayak gini ternyata bisa disampaikan dengan cerita atau lewat dongeng. Jadi saya contohnya Bu ya, saya punya satu cerita tentang seekor gagak yang merasa dirinya adalah penyanyi terbaik di hutan gitu. Padahal semua orang tahu suara gagak itu cuma gitu. Burung-burung yang lain tuh mengatakan, aduh ini apa sih? Tapi ternyata gagak itu kemudian sempat merasa tidak percaya diri setelah burung-burung yang lain bilang, kamu suaranya paling buruk yang ada di hutan ini. Tapi pada suatu saat tiba-tiba ada seekor binatang lain akan memangsa hewan-hewan di situ. Nah, burung gagak ini dengan suaranya yang dianggap paling jelek tadi, itu justru adalah yang mengusir hewan itu.
So dia mendapatkan kepercayaan diri, oh aku bermanfaat dengan hal yang jelek ini ternyata membawa hal yang baik buat semuanya, dan dia menjadi percaya diri lagi. So kita bisa jujur, siapa tahu bisa dimanfaatkan, atau jangan-jangan kamu punya kekuatan lain sebenarnya, kayak tadi dengan anak kecil ya Ibu gitu. Iya betul. Ini ada Ibu Anita juga bilang bahwa seperti Giant teman Nobita ya yang suka nyanyi. Iya. Iya. Selamat malam Bu Anita. Bu Anita ini lagi menyaksikan kita di Toronto di Kanada. Oh makanya malam-malam ya. Halo Ibu Anita, salam kenal. Oke, kita lanjutkan lagi. Kadang karena perasaan kita orang ketimuran itu merasa sungkan, ini kita jadi ngerasa sungkan memberikan feedback. Ini berkaitan dengan tadi Bu Titik ya, yang ngomongin tentang HRD. Nah, bagaimana caranya menyampaikan feedback sehingga apa yang kita harapkan terjadi itu kita bisa katakan dengan kata-kata yang pas, dan orangnya tahu, orangnya nggak tersinggung, malah termotivasi untuk berubah menjadi baik atau memperbaiki kesalahan-kesalahannya atau kekurangannya. Itu mungkin Paman Gary punya pengalaman yang ini kalau ini bukan pengalaman ya Bu, tapi ini satu hal yang saya perhatikan dari dunia bekerja, karena saya juga ada di sebuah badan usaha yang memang saya bekerja di dalamnya, dan kemudian kita sama teman-teman membuat satu usaha lah di sebuah office atau kantor. Nah, dunia bekerja tadi saya sempat katakan Bu Yusuf, punya satu rules and regulations yang memang fix. Dia stated. Jadi memang sudah ada SOP misalnya gitu ya, atau KPI, performance index seperti apa. Kalau penjualannya 100 bagus, tapi kalau terjual cuma 20 berarti buruk. Itu very numerik tapi jelas sekali. Sehingga nanti ada kesimpulan yang bisa, ada sesuatu yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Nah, kalau di dunia bekerja memang hal seperti ini menjadi dilema pada saat itu sudah masuk ke performance index, karena ini akan menjadi sangat subjektif yang kalau dinilai oleh seorang HRD tentu ya bagaimana HRD ini akan menilainya. Tapi seorang HRD yang qualified, certified, dan betul-betul memahami tugasnya, dia akan bisa melihat dengan kacamata kudanya, tidak melihat personality, tidak melihat latar belakang dan yang lain. Ini performance-nya bagus atau tidak. Habis dia suka pulang malam, suka kebar. Jadi kalau gitu saya nggak suka sama dia. Itu performance yang personal, nggak boleh dibawa-bawa. Itu kalau kayak gitu dalam yang penting dia performance secara bekerjanya itu punya indeks yang baik atau tidak. Dan itu harus memang dunia bekerja punya sesuatu yang stated, firm. Tidak bisa kayaknya dia mah begini, itu nggak bisa. Kalau HRD yang betul harusnya begitu Bu. Jadi ada patokan-patokan yang jelas ya, di mana kekurangannya, di mana yang perlu diperbaiki gitu ya. Ya, sehingga tadi pertanyaan Bu Yusin tadi, lalu bagaimana cara menyampaikannya gitu ya? Karena sudah ada patokan yang jelas, cara menyampaikannya pun jadi dimudahkan. Ya, mungkin ditambahkan dengan kata-kata bunga sedikit maaf, tapi saya lihat prestasi kamu 1 tahun terakhir ini tidak baik. Itu bisa karena sudah ada reasonnya. Itu menjadi satu hal yang dimudahkan. Jadi tidak perlu berbohong. Aduh, kamu tuh sebenarnya pinter deh. Kamu sebenarnya tapi itu malah jadi menyulitkan. Iya, ada yang bilang kalau misalnya kita mau kasih input sesuatu yang perlu diimprove, itu kita harus hindari juga kayak tadi yang sebenarnya kamu baik ini, tapi kalau ada kata tapinya itu kayaknya udah tinggi langsung jungkir. Iya, terjungkir gitu ya. Iya. Okay. Saya baca dulu beberapa komentar dari Pak Doli. Selamat, Pak Doli, selamat pagi. Oke. Jujurnya pagi ini Miss Justina terima kasih Paman Gary lucu serta berkompeten. Oke, terima kasih. ini jungkir balik juga, lucu berkompeten. Dua dunia berbeda. Ya. Oke, kita sambung lagi ya. Dan ada salah satu buku ya yang saya ingat ngobrolin tentang tadi komentar dari Bu Titi ya. Ada salah satu buku yang judulnya Radical Candor. Radical Candor. Apa itu Bu Yusin? Adalah mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita ingin capai ya, dengan
kata-kata yang jelas, tegas, dan juga bisa dipahami oleh orang yang kita ingin improve. Jadi we get what we want by saying what we mean gitu. Kita menyampaikan apa yang ingin kita raih atau capai, dan kita katakan apa sih yang sebenarnya kita inginkan dan maksudkan. Nah, itu yang kalau it's so radical ya, makanya judulnya radical ya Bu. Radical candor. Jadi contoh kasusnya ada di satu kantor di mana ada kayak senioritas leader-leader itu yang biasa mengadakan presentasi dan memberikan training-training pada orang banyak, dan merasa bahwa semua yang dilakukan itu baik-baik aja, tapi atasannya melihat bahwa setiap kali dia ngomong 3 kata, lalu dia ngomong terus 3 kata lagi, terus gitu, padahal kontennya bagus. Nah, si leadernya ini ngomongin ke yang tadi, anak buahnya yang hebat tadi, dia ngomongin, oh kayaknya kamu perlu ke speech therapy deh, atau belajar untuk bisa ngomong dengan lebih jelas lagi dan lebih lancar. Nah, setiap kali dia dibilangin seperti itu, dia bilang, enggak, aku nggak perlu, aku udah sering kok. I've been doing this for ages. Saya udah ngelakuin ini udah bertahun-tahun, dan saya tahu cara presentasi, nggak mau terus. Nah, si leadernya ini mikirin gimana ya caranya biar dia mau ikutan apa yang saya harapkan, karena semuanya kan udah bagus nih. Akhirnya dia bilang, I care about you and I really want you to really think that this is important. Karena kalau kamu selalu bilang setiap kali 3 kata, itu kamu kelihatan stupid. Nah, itu hurting, tapi langsung dia, do I look stupid gitu? Kalau ngomong 3 kata terus kita sering ya dengerin seperti itu ya, kalau misalnya dengan presentasi gitu. Di sesi public speaking, betul-betul. Iya, nah jadi kadang-kadang kita juga harus build relationship dulu sama orangnya, sehingga kita bisa ngomongin feedback yang benar-benar jujur, karena tujuannya baik untuk mengubah mereka menjadi lebih baik. Menurut Paman Gary gimana, atau Exactly Bu Justin. Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan improvement. Pada saat ini menjadi dilema, pada saat kita kalau misalnya mengatakan hanya yang baik-baik saja tapi tidak benar, jadi berarti orang ini malah tidak punya improvement gitu. Nah, itu hal yang buruk kan sebenarnya. Jadi secara positif adalah harus improve. Improve apa yang sudah dilakukan, to tell the truth. Tell the truth-nya hurting atau enggak? Well, I don't care. Kalau memang ini ternyata bisa membuat dia improve, why not? We will take the risk. Sorry, kamu ngomongnya terlalu lambat. Kamu malah membuat presentasimu jadi berantakan. Dan ini akan membuat kamu terlihat stupid. Itu memang the truth. Hurting, oh yes it is. Tapi apakah ini bisa membuat improvement? Ternyata feedbacknya jadi ada improvement Bu. Nah itu sebenarnya di ujung yang kita ingin capai. Jadi balik lagi, bohong atau tidak, jujur atau tidak, itu tergantung goals-nya. Tapi payung besarnya, kejujuran itu adalah is the best. Tetap kita harus memberitahukan, no, you fail, presentasimu buruk. Bagaimana supaya bisa improve? Kamu mesti belajar ke speech therapy. Ada improvement, ada problem solving. Jadi bukan cuma jelek, bye. Bukan cuma itu. Gitu. Ini ada pertanyaan menarik ini dari Ibu Ratna. Berani jujur itu baik. Mau nanya dong, kalau ada teman kantor bau badannya mengganggu, gimana ya bagaimana ya cara kasih tahu dia? Oh my God. Iya. Ya, saya terjadi waktu itu dengan di kendaraan di taksi, Bu. Jadi pernah seperti itu. Jadi memang akhirnya saya berpikir dulu. Decision ada di saya. Decision ada di saya itu perlu atau tidak untuk memberitahukan. Bukan orang itu dia tidak tahu gitu ya. Apakah saya memberitahukan? Ternyata ada positifnya nggak ya kalau saya beritahukan? Sepertinya ada ya nanti buat penumpang lain misalnya gitu ya. Oke, Bapak kalau seandainya memang Bapak lebih bersih, pasti nanti penumpang lebih puas deh Pak gitu. Rupanya dia menangkap. Maaf ya Pak gitu. Oh, itu adalah the way yang akhirnya saya baru sadar belakangan. Oh, ternyata kita perlu sinonim ya. Kita perlu cari kata-kata tanpa harus menggunakan
bahasa Belandanya letterlock BB gitu ya, tapi kalau lebih bersih dan dia menangkap, oh maksudnya ini jangan-jangan gitu, ternyata masalah bau badan. Tapi kalau misalnya lebih dekat kita punya relationship-nya, teman baik, kedekatan hubungan seseorang akan lebih membuka kesempatan kita bicara sejujur-jujurnya dan apa adanya. Kalau Bu Ratna kenal memang dengan orangnya, kasih tahu straight to the point bisa Bu, kalau memang kenal dan dekat gitu ya. Tapi kalau memang masih punya ada burden relationship, kita memang masih pintar-pintar cari kata, the way, timing gitu untuk bisa memberitahukannya. Benar. Dan kadang-kadang kalau kita udah deket, kita juga bisa kasih ide atau tips. Gimana sih caranya, misalnya setelah mandi itu langsung dikeringkan, kemudian pakai deodoran yang mana, atau as silly as this, kamu pakai Marks and Spencer deh, bagus deh, gitu. Jadi kayak jualan, tapi really memang memberikan problem solving gitu. Karena kadang-kadang nggak semua orang bisa cocok dengan satu produk tertentu kan. Jadi oh ini yang saya sudah coba nih, ini saya bisa juga dibelikan dulu atau gimana? Nah ini tadi Bu Lulu Utari bilang bahwa denial ya, berarti denial yang tadi yang berkaitan dengan misalnya dikasih masukan pitch-nya kurang bagus. Oh aku udah bagus kok, aku udah presentasi bertahun-tahun, jadi nggak perlu aku ikutan training gituan lagi gitu kan. Itu berarti denial. Nah, betul Bu, denial. Ya, jadi kadang-kadang denial itu membuat kita merasa sungkan juga ya, Paman Gary. Ya nggak sih? Kalau kita ngomong misalnya Paman Gary kalau ngomong itu terlalu cepat misalnya, tapi enggak kok. Akhirnya kita ya udahlah, sungkan kan, males gitu kan. Nah, gimana caranya biar kita juga bisa membangkitkan diri. Oh, kalau kita memberikan feedback yang bagus, tentunya akan berguna ya bagi teman yang kita ajak atau kita berikan masukan. Ini ada dari Ibu Ranti. Kalau teman pernah waktu aku kuliah, aku ke supermarket dengan dia dengan alasan minta temenin, terus kenalin dia dengan deodoran yang aku pakai. Oh, untuk kasih tahu yang tadi. Jadi secara halus dikasih tahu nih deodoran ini bagus nih misalnya gitu, tanpa harus bilang bahwa kamu bau gitu misalnya. Iya. Ini saya juga pernah punya pengalaman sendiri sih. Kadang-kadang di saat-saat tertentu di mana kita juga makan banyak bawang atau bawang bombay, juga bisa memicu. Iya. Apalagi kalau ada warisan misalnya, warisan dari misalnya yang keluarga kita juga ada yang begitu, kita juga bisa juga terkena itu. Nah, makanya kita juga perlu ngomongin, kayaknya perlu mandi lagi deh atau gimana untuk di keluarga. Kadang pernah kan ngalamin juga. Pernah Bu. Jadi kalau saya tidak akan menyebut race-nya ya, tapi Bu Justin pasti tahu ada saudara-saudara kita yang dari negeri seberang yang terkenal makannya dengan spices yang sangat kuat, itu terkenal juga punya bau badan yang kurang menyenangkan. Ya, jadi khas dia. Buat di sana mungkin umum. Saya pernah ke negerinya dan betul-betul saya agak sedikit kaget karena mengalami culture shock dan ini orang-orangnya satu negara baunya seperti ini ternyata. Saya pikir cuma cerita tapi ternyata betul gitu ya Bu ya. Nah, hal seperti itu kemudian membuat saya belajar acceptance. Bisa saja ini terjadi berdasarkan culture yang memang sudah disepakati bersama. Kalau kita bicara jujur ke mereka di sana, sorry ya, kamu baunya nggak enak, gitu. Buat mereka nggak akan pernah di-accept karena this is normal di sana, bukan sesuatu yang aneh. Tapi di sini menjadi hal yang bisa diterima sehingga kejujuran itu lebih bisa terima. Apakah di sana saya mesti jujur? Ya nanti kepada orang satu negara saya bicara jujur bingung akhirnya kalau seperti itu. Jadi ini ada faktor-faktor yang lainnya lagi ya. Apakah memang di culture tersebut itu memang seperti itu? Berarti kita acceptance tadi ya. Nah, cuman kalau saya pertanyakan lagi nih Pak Aman Gary, misalnya ini kan acceptance berarti di satu negara itu semuanya sama, smells-nya sama gitu ya. Jadi ya kita harus accept. Nah, kadang kayak misalnya ini kembali lagi ke kantor. Ada yang terutama misalnya kalau ada orang yang datangnya telat
terus, atau pulangnya itu sebelum jam pulang udah pulang terus. Dan kita tahu bahwa ada aturan-aturan, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Apabila kita biarkan saja, apa yang harus kita lakukan? Apakah dibiarkan saja atau ditegur? Itu pengalaman Paman Geri gimana? Ya, oke. Kalau saya gampang sekali menjawabnya. Ini tergantung dengan structure rank, Bu. Jadi ada hubungannya dengan struktur di dalam organisasi. Apakah saya punya otoritas untuk bisa membuat decision? Kalau ternyata saya memang punya otoritas membuat decision, istilahnya saya adalah atasannya, akan sangat mudah bagi saya untuk mengatakan nggak bisa. Ini kamu berarti membuat perusahaan jadi terganggu kerjanya. Karena saya punya otoritas. Tapi kalau ternyata saya ada secara personalia ada di level yang sama dan berbeda departemen misalnya. Saya tidak punya otoritas untuk mengatakan, lo kok telat melulu sih? Gitu. Itu menjadi hal yang di luar otoritas saya. Dan saya tidak akan nyebrang ke sana. Sehingga kita memang bisa memakai struktur organisasi istilahnya. Kalau memang punya otoritas, Ibu Yustin akan dengan sangat bebas dan terbuka, boleh membuat satu bukan judgement ya, tapi keputusan bahwa kamu tidak baik kalau kamu memang selalu terlambat. Kantor ini ada rules and regulation, begini. Sehingga itu strict, black and white, tidak ada abu-abu, bukan yang subjektif. Itu Bu Yustin kalau dari saya. Berarti kita harus juga berani jujur di situ ya. Iya, betul. Expectation-nya gimana, peraturannya gimana. Karena ini dunia kerja nih, lain. Iya, dunia kerja benar. Karena kan memang kadang-kadang orang nggak nyadarin ya. Mereka kan nggak bisa baca pikiran kita atau mungkin lupa dengan peraturan. Oleh karena itu kita nggak bisa biarkan. Pembiaran itu kalau ada pepatah yang bilang pembiaran itu dosa. Kalau kita salah, kita harus ngomong sejujurnya ini salah. Dan ini perlu diperbaiki gitu ya Paman Geri. Iya, itu yang betul. Gitu. Jadi ada satu action yang dilakukan. Selevel paling rendah mengatakan, ya itu yang bisa kita lakukan, ya lakukan itu. No, this is wrong. Gitu. You made a mistake. Memang harus jujur kalau seperti itu. Oke, pernah nggak Paman Geri mengalami dilema di mana aku mau ngomongin terus terang nggak ya, atau udahlah biarin aja? Pernah nggak di kesempatan mana nih? Kesempatan seperti apa? Pernah Bu, pernah. Jadi ini kembali lagi karena kebetulan saya ada di dunia anak-anak gitu ya, di dunia anak-anak itu yang memang punya value agak berbeda dengan dunia dewasa. Dan saya tahu betul kalau sama anak-anak itu kan nggak boleh bohong Bu. Kalau saya bilang besok Paman Geri mau ketemu datang untuk cerita, itu bisa dari pagi saya ditungguin gitu. Jadi betul-betul sesuatu yang dunia anak ya, mindset anak-anak memang seperti itu. Sehingga pernah ada momen ini menjadi dilema buat saya. Waktu itu saya sedang bersiaran di sebuah stasiun radio dan merupakan hari terakhir saya siaran. Sehingga buat beberapa fans gitu ya, ada quote-unquote atau dalam tanda kutip fans, anak-anak itu sedih sekali Bu. Jadi setelah tahu saya akan, hari ini kita nggak akan ketemu lagi sama Paman Geri. That made me sad pada saat itu juga. Tapi kemudian saya mesti ketemu dengan dilema ini, saya bilang, enggak anak-anak, nanti Paman Geri bukannya mau pergi, tapi pindah. Padahal saya tidak tahu akan ada di mana pindahnya, akan membuat karya dalam bentuk apa, terus kemudian akan ketemu mereka dalam momen seperti apa. Tapi mau tidak mau ini saya harus sampaikan sehingga bisa menimbulkan hopes and dreams di anak-anak itu. Bukan berbohong, tapi saya bilang enggak, Paman Geri nggak pergi kok. Walaupun saya tahu itulah hari terakhir saya dalam sebuah show. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat dilematis. Padahal saya dari awal dalam dunia parenting, dalam dunia coaching selalu bilang, kita nggak boleh berbohong sama anak-anak. Gitu, misalnya kayak gitu. Ternyata saya mesti berbohong juga sama anak-anaknya. Dan itu dilematis sekali. Atau di dunia yang lebih dewasa juga ada pada saat itu tadi Bu. Momen dimana misalnya masalah rumah tangga yang tadi Ibu sempat katakan, saya tahu ada yang tidak beres. Tapi apakah saya mesti kasih tahu nih? Gitu, apa saya mesti buka nih? Terus saya lihat, ini ada side effect apa kalau seandainya saya misalnya mengatakan yang jujur, bahwa ternyata ada hal yang berselingkuh misalnya seberat itu. Atau kalau
efek apa, side effect apa yang terjadi kalau saya tidak mengatakan, tidak menyampaikan. Akhirnya saved by the bell, ternyata ada yang menyampaikan tapi bukan saya. Jadi oh God, akhirnya dia udah tahu seperti itu. jadi seperti itulah. Tapi dilema, yes, pasti kita pernah ngalami, Bu, dilema seperti itu. Kadang kita merasa kalau kita ngomong secara terus terang, jujur seperti itu, kita ngerasa oke, orangnya merasa lebih dihormati ya, atau Bu, betul. Karena mungkin relasinya itu lebih dekat, kemudian jadi akhirnya aku tahu duluan dari kamu. That's better, gitu. Ya, tahu duluan dari kamu itu sebuah kata-kata yang memang bisa lebih menyenangkan buat mereka yang lebih dekat relationship-nya, seperti itu. Iya, benar. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalami dilema apakah boleh harus ngomongin boleh sharing atau aku nggak ngomong gitu, iya kan? Nah, itulah yang perlu kita juga lihat nih. Kalau kita ngomong jujur, orangnya bisa terima nggak ya? Kita juga perlu lihat kayak tadi tentang yang relationship ya. Kalau melihat ada yang berselingkuh atau apa, kalau saya ngomong nanti malah dia meledak-ledak. Nah, kalau kita udah tahu banget ya gimana orangnya, tentunya kita akan bisa memutuskan nih, aku ngomong sekarang atau tunggu, gitu ya, Paman Gary. Iya. Ini banyak sih masalah yang agak dewasa ya, kita nggak bicara anak-anak, masalah dewasa yang pernah saya dengar juga tentang hal kita mesti jujur atau enggak. Jadi saya dulu pernah punya seorang teman, Bu, teman waktu kita sekolah sama-sama SMA, yang kemudian entah kenapa terus cerita ini nyampelah kepada saya. Dia bingung apakah harus jujur dengan suaminya, calon suaminya, karena dia sudah terdeteksi tidak akan mungkin memiliki keturunan. Padahal akan menikah nih. Itu dilema itu menjadi satu hal yang sangat berkaitan dengan dengan kekhawatiran apakah nanti dia akan tetap di-accept kepada calon suaminya kalau ternyata tahu bahwa dia tidak akan pernah mungkin punya keturunan dari saya segala macam. Itu satu hal yang pernah saya dengar dan saya pikir wow, ini satu perang besar untuk bicara jujur atau tidak yang memang berat untuk beliau, untuk teman saya itu. Saya cuma bisa berharap dan saya kurang tahu ceritanya setelah itu, tapi saya cuma bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan hal ini dengan hal yang baik. Saya nggak mengikuti lagi ceritanya, tapi yang saya dengar seperti itu waktu itu, Bu. Ya, memang bisa jadi kayak sinetron ya. Iya, seperti itu. Namun ada satu hal yang nggak bisa ditawar-tawar, yaitu tentang penggunaan uang, ya kan? Jadi kerja. Yes. Nah, itu kan pasti berkaitan dengan integritas. Jadi ini harus benar-benar jujur. Misalnya kita dipercaya untuk memegang kas atau apa. Nah, ini harus jujur dan istilahnya harus kita jaga benar-benar karena itu berkaitan dengan integritas. Oke. Iya. Saya nyambungin sedikit, Bu, ya. Tentang masalah uang, masalah integritas. Karena kebetulan saya juga supervise beberapa program edukasi di bawah naungan KPK untuk pemberantasan korupsi. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahwa jujur itu baik, jujur itu hebat, korupsi itu no, gitu ya. Dan itu memang menjadi satu hal yang betul-betul kaitannya, kalau Ibu bilang tadi masalah finansial, keuangan, integritas, itu memang harus disampaikan. Dan saya sangat setuju, itu bisa menjadi ukuran yang sangat krusial untuk berat atau tidaknya kasus yang dihadapi oleh seseorang. Jadi kalau dia jujur, itu baik. Tapi kalau dia tidak jujur, walaupun cuma 10 rupiah, buat kita itu menjadi satu sign yang there's a big no. Ini nggak boleh ini kalau kayak gini. Jadi karena kaitan dengan edukasi, Bu, kepada anak-anak untuk membuat mindset bahwa jujur, berani jujur itu baik, berani jujur itu hebat, tidak korupsi, no, gitu. Kadang-kadang orang nggak berani jujur karena takut akan konsekuensi ya. Kadang-kadang tadi itu masalah tentang yang pacaran terus ternyata find out bahwa dia ternyata nanti nggak bisa punya keturunan. Kan itu ketakutan, kekhawatiran kan. Jadi itu yang bisa membuat kita dilematis nih, kekhawatiran dan ketakutan itu gimana ya? Apakah aku berani jujur
segala konsekuensinya atau gimana. Nah itu yang saya alami juga kadang-kadang dalam melihat anak-anak yang misalnya belum ngerjain PR, tapi bilang sama orang tuanya, udah semua, ternyata waktu tanya ke gurunya, udah belum? Enggak, belum ada. Cuman kan itu mungkin ada rasa takut kalau dimarahin atau apa. Nah, inilah yang perlu kita juga sebagai orang tua kita perlu tanamkan ya, meskipun apapun itu kalau di keluarga telling the truth is the best. Jadi apapun itu konsekuensinya ya, kalau sama keluarga kita harus jujur semuanya gitu ya. Betul. Oke. Ada lagi pengalaman saya setuju sekali tentang berani jujur itu baik? Iya, selain tadi di KPK juga memberitahukan hal yang hubungan dengan integritas, keuangan, jujur itu baik. Kemudian juga dari pengalaman apa yang saya jalani selama ini berdasarkan profesi yang saya kerjakan, edukasi seperti ini memang menjadi kerangka acuan secara nasional, Bu, di bawah Kemendikbud pun, kemudian di dalam beberapa materi pembentukan karakter, karena Ibu juga di sekolah pasti Ibu tahu, ini menjadi salah satu pembentukan karakter yang memang basic yang harus diberikan kepada anak-anak tentang kejujuran tadi. But how they decide when they will tell the truth or not, itu nanti pada saat mereka sudah dewasa, perjalanan, pembelajaran, pengalaman nanti akan membentuk dia. Tapi dari awal seeds-nya atau bibitnya ini yang kita berikan kepada mereka dengan karakternya. Itu, Bu. Ya, setuju banget. Ya, kayak di sekolah kita pun kita menjunjung tinggi kejujuran itu. Makanya ada champion, courageous, dan hanya itu honest atau kejujuran, ya kan? I like that. Iya. Ini waktunya tinggal 9 menit lagi nih, Pak. Tuh kan selalu nggak kerasa kalau ngomong sama Bu Iti gitu. Iya, pokoknya kalau sama Paman Gary itu asik banget. Sampai hampir 1 jam nih. Bohong coba sebentar saya. Oh iya benar gitu ya. Iya, kurang 9 menit lagi. Oke. Kira saya summarize dulu. Jadi terbuka karena justru nanti harus terbuka karena justru nanti hopes and dream mereka malah mati. Jadi itu yang tentang kalau misalnya kita ada kesulitan keuangan di keluarga atau apa, kita harus jujur dan terbuka sehingga kita juga bisa bilang oke, belum saatnya saat ini, tapi hopes and dreams-nya masih kita bisa jaga ya. Kalau di dunia kerja itu sangat black and white. Jadi rules dan regulation yang strict itu perlu kita junjung tinggi dan kita laksanakan. White lies itu nggak bisa kita pungkiri, itu pasti ada dan kita alami karena ada tujuan lainnya ya, yaitu tujuan lainnya tentunya hal-hal yang tadi yang heavenly aim gitu white. White dari kata white. Nah, kita juga harus memahami habit anak yang mudah tersinggung supaya ada alternatif lain, misalnya diarahkan ke misalnya bakat lain atau hal lain gitu ya. Tadi dari Bu Titi itu dalam dunia kerja baiknya memakai kacamata kuda. Oh, ini Pak Mangeri yang betul. Dalam dunia kerja baiknya memakai kacamata kuda. Lebih baik sehingga menyampaikannya lebih baik nanti. Betul. Setuju. Kalau dari radical candor, we say what we want by saying what we mean atau what we need. Nah, kemudian kita juga it's okay kalau kita bicara yang jujur, namun kadang menyakitkan atau hurting feeling, tapi itu untuk mengimprove. Atau untuk melakukan perbaikan. Jadi kita harus jujur yang tadi yang radical candor judulnya itu. Tingkat kedekatan bisa membuat cara kita menyampaikannya juga lebih tepat atau lebih enak, lebih pas gitu. Nah, kalau yang tadi ngomongin tentang pengalaman Paman Gary di negara yang dikunjungi ya, faktor budaya juga bisa mempengaruhi sehingga kita bisa melihat we have to accept that karena udah dari sononya seperti itu. Betul. Dalam urusan kantor kita harus tetap lihat struktur organisasinya. Kemudian dalam dunia anak nggak
boleh bohong, ada cara lain untuk memberikan hopes and dreams pada mereka. Nah, orang yang nggak berani jujur itu biasanya takut konsekuensinya, misalnya dimarahin lah, dikecewakan lah, dan sebagainya. Pembelajaran dan pengalaman yang nanti akan membuat anak bisa memutuskan kapan mengatakan satu hal di saat yang tepat. Oke. Begitu, mungkin ada yang bisa ditambahkan, Paman Gary, silakan. Yang Ibu buat summarize-nya itu sudah merupakan satu conclusion yang luar biasa, karena kalau kita hari ini temanya berani jujur itu baik, jadi sebenarnya bukan di masalah kejujurannya yang dipertanyakan, berani atau tidaknya. Itu yang menjadi highlight-nya. Kalau jujurnya itu sudah done, itu sudah selesai, jujur is the best. Tapi berani atau tidak, pantas atau tidak, sekarang atau nanti, bagaimana cara, itu menjadi dilema yang memang kita tidak akan pernah selesai belajar. Itu akan sampai nanti saat akhir kita pun akan mengalami itu terus untuk bisa mendapatkan hikmah-hikmah gitu ya, atau pembelajaran yang memang bisa jadi momen yang sama tapi punya respon yang berbeda di waktu yang berbeda. Dan itu keberanian yang memang harus dimiliki oleh seseorang. Tapi jujurnya itu harus, itu goalsnya, itu payungnya. Itulah yang namanya keilahiannya, kejujurannya istilahnya. Setuju banget. Dan one of the character yang memang harus kita tanamkan sejak usia dini. Oke, ini ada Ibu Ranti bilang, aku berpikiran ke anak kalau tentang fisik. Tidak semua bisa dikatakan secara vulgar, misalnya gemuk, yang tadi bau badan. Mungkin dengan gini akan berkurang, bahkan tidak ada bully lagi di sekolah. Bu, saya ngalamin, Bu, waktu saya kecil saya dikatain hitam. Sekarang putih. I've been there gitu, maksudnya saya tahu betul apa yang dirasakan dan ada hal-hal yang memang ini nggak menyenangkan. Tapi punya keberanian lah, itu yang utama sebenarnya. Nah, kalau tadi yang mengenai ini Bu Ranti juga bilang, semoga para orang tua dan kakak-kakak bisa kasih tahu bagaimana caranya jujur dengan fisik sehingga tidak ada bully lagi. Oke. Kalau saya sendiri, saya punya pengalaman nih, dan kita mengkaitkannya bukan dari fisiknya, gemuknya, tapi pengen sehat kah? Kalau pengen sehat, kita makan, pilihan makanannya ini loh. Kita harus olahraga ya, sehari paling tidak 45 menit. Dan kita ajak, sehingga paling enggak ada perubahan di fisiknya, dan dia menyadari bahwa untuk sehat, BMI-nya harus segini. Untuk sehat, kalau saya tingginya segini, berat badan saya harus berapa. Jadi kita menghindari melabel gemuk-gemuk, tapi tujuannya sebenarnya sama. Gitu ya, Paman Gary ya. Body mass index itu yang jadi menggampangkan Ibu untuk bisa buat judgment atau decision. Mengkomunikasikan. Nah, mestinya 70 nih gitu, kayak gitu. Jadi bukan bilang gemuknya. Iya, betul. Oke, ini tinggal 3 menit lagi, mungkin Pak bisa closing statement-nya tentang berani jujur itu baik. Ya, jadi kalau berani jujur itu baik adalah hal yang memang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu adalah menjadi hakiki yang sebenarnya keberadaan seorang manusia untuk berkata hal yang jujur. Pembelajaran akan memberikan kepada kita beberapa masukan, insight, atau latar belakang yang nanti harus kita pahami bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan kejujuran itu tadi. Atau kapan waktunya yang tepat, atau juga bahasanya seperti apa. Itu yang nanti akan kita dapatkan. Oke, wah menarik sekali. Thank you banget Paman Gary, dan thank you buat para teman-teman yang sudah mengikuti IG Live kita kali ini. Sampai jumpa di bulan depan, dan silahkan usulkan topik-topik yang menarik lagi lewat DM saya atau DM-nya Paman Gary. Oke, see you. Terima kasih Paman Gary. Thanks semuanya, thanks Ratna, thanks Susan. Oke, ini sudah 2 menit lagi. Oke, terima kasih semuanya.